A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insyaallah baik semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan materi dari kemarin. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Kompetensi dalam kebaikan dan juga bekerja keras. Nah, pada minggu kali ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint, tapi ini saya menggunakan HP ya. Jadi saya pindah ke PDF biar nggak morat-marit materinya ya. Jadi tujuan kita mempelajari mengenai iman kepada kitab Allah, yaitu yang tentunya yang pertama adalah kita sebagai umat muslim itu harus mencari ilmu. Mencari ilmu itu kan wajib ya bagi setiap muslim perempuan maupun muslim laki-laki. Nah, tujuan daripada kita mempelajari iman kepada kitab Allah yaitu supaya dalam diri kita, dalam diri manusia itu ada rasa kepercayaan gitu, rasa yakin bahwasannya Allah itu ada, bahwasannya kitab Allah itu juga benar adanya, gitu ya. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu iman kepada kitab Allah. Nah, di sini ada pengertian iman. Sebenarnya sudah tahu ya mungkin pengertian iman itu apa, karena iman itu sudah dibahas dalam beberapa pelajaran fikih atau pelajaran agama lainnya. Itu dari dulu sudah dibahas ya mengenai iman mungkin, tapi memang belum secara mendalam. Yang pertama adalah iman. Ini ada iman secara bahasa, itu artinya adalah percaya. Kalau secara istilah itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, ini sudah jelas ya bahwasanya iman itu tidak hanya dalam hati saja, tapi iman itu ya dalam hati, ya dalam lisan, ya dalam perbuatan. Jadi kita mempercayai, kalau iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita yang mempercayai dengan sepenuh hati bahwa bahwa kitab itu ada, kitab Allah itu ada. Kemudian kita mengucapkan juga dengan lisan bahwa Allah itu telah menciptakan atau menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasulnya gitu. Kemudian kita juga harus menjalankan dalam bentuk perbuatan. Tidak hanya secara hati dan lisan, tetapi kita juga harus tetap untuk mengimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Gitu ya. Kita lanjut saja. Sudah ya, iman kepada kitab Allah itu intinya kita percaya dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan juga menjalankan dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang kedua adalah mengenai kitab dan suhuf. Apa toh itu kitab dan suhuf? Nah, di sini bisa dibaca ya mengenai kitab. Kalau kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf itu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi kitab itu berasal dari suhuf, gitu ya. Dulu kan kalau kitab itu diturunkan secara bertahap, kayak Al-Quran itu kan diturunkannya tidak langsung dalam bentuk mushaf, tapi berlembar-lembar. Nah, yang dimaksud suhuf, kalau suhuf itu masih lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, kayak munculnya Al-Quran dahulu itu loh, kan munculnya Al-Quran itu kan tidak langsung dalam bentuk satu Al-Quran kumpulan, tapi dalam lembaran gitu, atau dalam bentuk wahyu kan nanti ada yang dituliskan juga di pelepah pisang. Nah, kalau kitab itu sudah
berbentuk gitu ya, sudah berbentuk mushaf. Tapi kalau suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi intinya perbedaannya di bentuknya. Kalau kitab itu sudah dalam bentuk mushaf, kalau suhuf itu masih dalam bentuk lembaran. Kitab Taurat. Nah, yang pertama adalah kitab Taurat. Jadi ada 4 kitab yang wajib untuk diketahui oleh manusia, diketahui oleh umat muslim. Dan ini 4 kitab suci itu diturunkan kepada Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, kepada atas umatnya, yaitu Bani Israel. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 2. Bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab, yaitu kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, kitab Taurat ini dulunya diturunkan kepada Nabi Musa bagi kaumnya Bani Israel. Nah, dalam kitab Taurat itu berisi macam-macam kewajiban, larangan, dan juga perintah. Bisa dibaca ya di sini. Ada kewajiban meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan mendekati zina, larangan mencuri, larangan mengambil hak orang lain, dan juga larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Nah, ini ada beberapa ya ada beberapa orang yang banyak yang menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari yang spesial, hari yang suci. Mungkin karena ya menganut dari kitab Taurat. Kalau saya sendiri sih gak tahu ya kitab Taurat, belum pernah lihat juga, jadi ya belum tahu isinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Betul, diturunkan kepada Nabi Daud. Maaf, ini ada apa ini? Ya, diturunkan kepada Nabi Daud, dan juga ini untuk bagi umatnya Nabi Daud itu siapa ya? Bisa dicari sendiri ya nanti. Nah, ini ada pada surat Al-Isra juga ayat 55. Wa ataina Dawuda zaburo. Nah, jadi kami memberikan Zabur kepada Nabi Daud. Itu sudah jelas ya dalam Al-Quran. Quran surat Al-Isra itu lengkap sekali kalau mengenai kitab-kitab. Nah, ini isinya dari kitab Zabur itu ada isi doa dan nyanyi-nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi salam, seperti ungkapan hidupnya, permintaan ampun atas dosanya, dan sukacita atas kemenangan dari musuh. Nah, ini isinya kayak gitu ya kitab Zabur. Saya sebenarnya juga nggak tahu karena saya juga belum lihat gitu, belum tahu juga kitab Zabur. Karena kitab pada umat kita kan adalah kitab Al-Quran. Kita lanjut ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, ya, diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, ini kaumnya juga kaum Bani Israel ya. Dan ini juga sudah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 46. Itu bisa dicari sendiri ya dalam Al-Quran, sudah jelas. Nah, isi-isinya juga sudah ada di sini, yaitu perintah kembali kepada tauhid murni,
ajarannya menyempurnakan kitab Taurat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ajaran agar hidup sederhana, dan akan datangnya Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman? Ya betul, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah ini sudah jelas ya, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa? Kepada umatnya. Siapa? Ya kita. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, dengan umatnya adalah akhir zaman juga. Kita itu berada pada ujung zaman, akhir zaman ya. Kitab kita ya kitab Al-Quran. Nah isinya kitab Al-Quran apa? Ajaran yang paling lengkap dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan lengkap sekali ya Al-Quran, bisa dipelajari. Kita kan sudah mempelajari Al-Quran ya, mulai dari membaca, mulai dari menerjemahkan, dan juga ada yang menafsirkan juga. Sudah lengkap sekali kitab Al-Quran itu, ajarannya paling lengkap gitu. Apalagi kalau sudah ditambah dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah ya, ini adalah mengenai iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita di sini masih sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar, adik-adik juga masih belajar. Semoga kita tetap bisa semangat dalam belajar dan juga bisa tercapai cita-cita kita gitu ya. Dan semoga adik-adik juga bisa cepat tumbuh dewasa, bisa lulus dengan baik, dan juga bisa kuliah atau menggapai cita-cita yang diinginkan. Baik, sekian dari saya ya. Selamat belajar dan jangan lupa untuk bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.